Gaskan lagi bosku. Bab 66-67. Terpikat pesona CEO cantik. Ada apa kamu menyuruh aku datang ke sini? Tanya Tuan Mario pada Erlen begitu dia duduk berhadapan dengan Erlen. Erlen tak langsung menjawab, dia memandangi wajah pria yang baru diketahui ayah kandungnya itu. Bukankah Anda memiliki kekayaan yang begitu besar, tapi mengapa harus mengincar Alaska? Tuan Mario tidak ingin menjawabnya, dia malah meminum minuman yang tersedia di sana dengan santai. Apa kau tahu? Aku memiliki rahasia terbesarmu. Ucap Erlen dengan tersenyum samar. Tuan Mario terhenyak, dia tidak mengerti rahasia besar apa maksud Erlen, sampai pria itu percaya diri sekali mengatakannya. Aku tahu keberadaan putra kandungmu. Erlen mengatakannya sambil menyeringai. Tuan Mario terkejut mendengarnya, dari mana Erlen tahu mengenai anak kandungnya, padahal yang tahu masalah ini hanya dia dan asisten Ken, sementara para pengawal yang tahu masalah itu ditembak mati semua kala itu. Jangan bicara omong kosong. Anakku, Juan William, dia ada bersamaku. Tuan Mario mengatakannya sambil menatap tajam pada Erlen. Hatinya bertanya-tanya dari mana Erlen tahu masalah sebesar itu, tidak mungkin asisten Ken yang mengatakannya, apa mungkin Erlen berasal dari keluarga penculik. Tuan Mario tidak mencurigai Erlen anaknya, karena di data yang diberikan asisten Ken kepada Tuan Mario mengenai Erlen itu palsu, sampai tanggal kelahirannya pun dipalsukan. Padahal Tuan Mario sangat mempercayainya. Erlen terkekeh, dia mengunyah makanan di sana dengan santai, padahal dia tahu semua itu dari Juan, tapi dia tidak akan mengatakannya, tapi aku tahu dia bukan anakmu. Apa kau tahu anakmu hidup dalam penderitaan karena ulahmu? Tuan Mario mengepalkan tangannya, dia bangkit, menghampiri Erlen dan mencengkram kerah baju Erlen. Katakan di mana dia, putraku. Dari tatapan dan amarahnya, Erlen baru tahu apa kelemahan seorang Mario. Ternyata putra kandungnya, dia sendirilah kelemahan sang penjahat yang tidak memiliki hati nurani itu. Aku akan memberitahu Anda suatu saat nanti, tapi aku tidak yakin apa dia akan menerimanya. Dia pasti terpukul, memiliki ayah sepertimu baginya pasti sangat menyakitkan. Erlen mengatakannya dengan mata berkaca-kaca. Tuan Mario melepaskan cengkeramannya begitu mendengar ucapan Erlen, dan tatapan matanya begitu membuat dirinya terasa ada yang aneh pada dirinya. Karena itu jangan pernah menyakiti Eliana apalagi berniat membunuhnya, dan jangan membunuh orang lain lagi. Jika Anda mengingkarinya, maka aku pastikan Anda akan melihat dengan mata kepala Anda sendiri bagaimana anakmu mati dengan cara mengenaskan. Tuan Mario marah mendengarnya, keparat. Baf. Dia memukul wajah Erlen sampai Erlen terjatuh ke lantai. Tak puas di situ saja, dia terus memukul wajah Erlen dengan brutal. Baf baf baf. Di mana anakku, brengsek? Katakan dia mana dia. Aku akan membunuhmu jika kamu berani menyakitinya. Erlen tak melawannya, dia hanya menahan tangan Tuan Mario, dan membalikkan posisi sehingga Tuan Mario terjungkal ke lantai. Erlen ingin membalas pukulan itu tapi dia menahannya dengan nafas yang begitu berat, dia tidak mungkin memukul ayahnya sendiri, itu yang membuat dia tersiksa. Tuan Mario tidak mengerti mengapa Erlen tidak jadi memukulnya. Erlen segera berdiri, dia merapikan pakaiannya yang berantakan, dan mengambil tisu untuk menyumpal darah yang keluar dari hidungnya. Erlen tak berkata apapun lagi, dia memilih pergi meninggalkan Tuan Mario. Tuan Mario hanya diam di tempat, sikap Erlen sungguh membuatnya bingung. Sampai di basement, di dalam mobil, Erlen tak bisa menahan air matanya. Baru kali ini dia menangis seperti ini. Semua yang dialami begitu menyakitkan baginya,
sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan semua ini. Apa ini hukuman baginya karena memiliki ayah seorang penjahat seperti Mario? Bab 67. Setelah sampai mansion, Erlen melihat Eliana yang sudah tertidur. Rupanya dia sudah mengganti lingerinya dengan piyama biasa. Mungkin karena udara malam semakin membuat dia kedinginan. Apalagi Erlen belum pulang juga, jadi terpaksa Eliana mengganti P4 kayannya. Erlen merasa terstiga-entuh. Eliana pasti menunggunya sampai dia harus tertidur di sofa ruang tamu. Erlen mengusap wajah Eliana. Dia tersenyum memandanginya. Baginya hanya dengan melihat wajah sang istri bisa membuat semua rasa sakit itu hilang. Eliana adalah penawar rasa sakit itu. Dengan perlahan, Erlen menundukkan kepalanya, mengsatu kening Eliana. Lalu mengangkat tebuh ramping itu, menggendongnya. Erlen berjalan dengan pelan menaiki anak tangga satu persatu. Begitu sampai kamar, dia membaringkan tebuh Eliana di atas kasur yang penuh ditaburi bunga. Dia merasa bersalah karena membuat Eliana menunggu dan sudah menggagalkan malam spesialnya bersama Eliana. Maafkan aku El, sepertinya aku juga jahat seperti ayahku. Aku tidak bisa melepaskan kamu. Sebelum ingatan kamu kembali, aku ingin membuat kamu semakin mencintaiku, dan membuat kenangan indah yang tidak bisa kamu lupakan. Setelah mandi dan berganti pakaian, Erlen tidur di samping Eliana. Dia menggaluk Eliana dengan erat, sambil menghirup wangi aroma rambut Eliana. Sesekali dia mengsatu pucuk kepalanya. Keesokan paginya, Eliana terbangun dari tidurnya. Dia membuka matanya dengan pelan. Dia tersenyum melihat Erlen yang sedang menggaluk erat dirinya. Namun dia terkejut begitu melihat wajah suaminya terluka. Wajahmu terluka Rupanya Erlen lebih dulu bangun, tapi dia pura-pura tidur lagi. Begitu melihat Eliana bangun karena dia masih ingin menggaluk tebu itu. Apalagi hari ini hari libur, dia bisa lebih lama menggaluk tebu Eliana. Biarkan saja. Tapi Eliana tidak menerimanya. Siapa yang melakukannya? Apa kamu pulang malam gara-gara berkelahi? Ini hanya luka kecil. Aku tidak apa-apa. Eliana malah melepaskan pelukan Erlen. Dia mencari kotak P3K di dalam laci yang ada di lemari, lalu duduk di dekat Erlen. Dia mengobati luka di wajah Erlen. Mengapa kamu berkelahi? Lihatlah wajahmu jadi terlihat jelek. Gerutu Eliana. Erlen terkekeh. Dia gemas melihat wajah sang istri. Baguslah jika aku jelek, jadi kamu tidak perlu takut ada yang mengnoldaku. Jangan ngeles. Kenapa kamu berkelahi? Eliana terus mengulangi pertanyaannya. Erlen tidak mungkin bilang dia dipukuli ayahnya sendiri. Tuan Mario, dia terpaksa berbohong pada Eliana. Aku berkelahi dengan preman, karena aku menolong seseorang yang diganggu olehnya. Pasti orang itu cewek. Eliana terlihat kesal. Erlen tidak ingin Eliana kesal gara-gara kebohongannya itu. Bukan, dia cowok. Untuk apa preman ganggu cowok? Eliana berhenti mengobati luka di wajah Erlen karena sudah selesai. Ya mana aku tahu, itu urusan mereka. Eliana meletakkan kotak P3K di atas nakas. Ya sudah, aku mandi dulu. Dari raut wajahnya, kelihatan sekali Eliana masih kesal. Eliana berjalan menuju kamar mandi. Dia terkejut begitu akan menutup pintu. Erlen menahannya. Dia ikut masuk ke dalam. Kita mandi bersama. Mata Eliana membulat mendengar ucapan Erlen. Dia begitu gugup saat Erlen membuka keempat ensing piyamanya, dan membuka seluruh P4 kayan D4 lamnya. Tapi dia mengingatkan dirinya bahwa dia adalah seorang istri. Erlen pasti pernah melihat tebuhnya tel 4NJTNG seperti ini sebelumnya. Jadi dia tidak boleh memperlihatkan kegugupannya.
Melihat tebu indah Eliana tanpa satu helai kaetin pun membuat desiran P4 nas di tubuh Erlen. Dia langsung meni 4 milibar B1 bir Eliana. Berjalan menuju shower, Erlen menyalakan air shower membiarkan mereka bersatu uman di bawah guyuran air shower. Eliana terlena dibuatnya, tangan Erlen tak berhentinya memuja keindahan tubuhnya dengan menyabuni tubuhnya itu. Terus menjelajahinya, bahkan Mer 3 MTS 2 Bul 4 tan indah di D4 da Eliana. Eliana tak mau kalah, dia membuka keempat ensing piyama Erlen yang sudah basah kuyup. Erlen ikut membuka cel 4 nanya, hingga mereka sama-sama tel 4 NJ@NG. Eliana juga menyabuni tebu Erlen. Au, Eliana Mendes @H. Dia juga tak mau kalah. Dia Mer 4 ba R4 ba punggung Erlen, dan Mer 3 MTS rambutnya. Erlen semakin ganas mengsatu sap bawah D4 da Eliana. Rasanya begitu menggila ketika Eliana meras 4 kan J3 mari Erlen turun ke bawah. 1 J4 rinya ber3 rak ger 4K dengan begitu lembut, mem 41 N kan area. Entinya. Tubuhnya Eliana meng-3 liat, menginginkan S3 entuhan yang lebih dari itu. Erlen mematikan shower, dia meraih handuk mengusap tubuhnya dan juga Eliana, lalu menggendongnya seperti koala sambil keluar dari tanggal 4 Maret mandi.